Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan sebuah fakta dalam hidup ini. Ya, dengarkan. Banyak orang punya konsep yang terlalu duniawi sehingga hal yang sangat sederhana dia lupa. Dengarkan baik-baik ini. Berapa banyak pun kesibukan kita di dunia ini, berapa banyak pun aktivitas kita dalam bekerja, urusan dagang, urusan kantor, dan macam-macam lagi, sampai pergi keluar pulau, keluar negeri, kemana saja. Sepanjang hari kita boleh sibuk dalam mengurus apa saja dalam hidup ini. Dengarkan baik-baik. Setelah itu semua selesai, kita itu kemana? Setiap hari itu pagi-pagi sudah bangun, sibuk semuanya sampai malam. Nah, akhir daripada hari itu kita boleh pergi kemana saja, jauh sekalipun. Selesai semua, kita itu kemana? Pulang ke rumah. Oke, ini penting sekali. Maaf, jangan saudara tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Kita boleh hebat dalam memuji Tuhan di kebaktian. Pemain musiknya luar biasa, pemimpin pujiannya hebat. Oh, hadirat Tuhan luar biasa. Kita sungguh-sungguh diberkati. Puji-pujiannya kita boleh bersuka cita semua. Selesai kebaktian, kita juga kemana? Pulang. Nah, ini masalahnya. Waktu kita sudah sampai di rumah, apakah suasana surga yang kita miliki selama kebaktian itu ikut pulang dengan kita, atau suasana itu ketinggalan di gereja? Ngerti pertanyaannya? Yo, saya tanya betul. Kenapa harus bertanya ini? Ini penyebabnya anak-anak muda malas kebaktian. Karena kita yang pulang ke rumah sebagai orang tua tidak membawa suasana surga itu. Hidup kita di gereja dan hidup kita di rumah itu beda. Anak-anak yang melihat orang tuanya begitu luar biasa kalau di gereja, wow, kalau memuji Tuhan, anak-anak melihat hebat, rohani sekali ayah ibu itu kalau di gereja. Tapi sampai di rumah, mulut yang sama dipakai untuk memuji Tuhan tadi, mulai keluar hal yang jahat di rumah. Anak capek melihat keadaan itu. Saudara, ini masalah yang terbesar dalam hidup kita. Ketika banyak orang sibuk ngurus mobil, cari mobil-mobil mewah, supaya tetangga-tetangga, teman-teman melihat, wih, mobilnya ganti lagi itu orang, dengan harganya mahal. Kita kalau belanja pakaian, belanja perhiasan, setiap kali diundang pesta, bukan sibuk memberi kado apa, sibuk cari baju apa, supaya dilihat orang, wah bajunya bagus. Dan macam-macam lagi, hanya sibuk untuk dilihat orang. Tetapi kita lupa rumah kita jauh lebih penting dari suasana rumah kita, jauh lebih penting daripada mobil yang mahal. Betul? Banyak orang mobilnya mewah, tapi nggak pernah bahagia kalau di rumah. Anak-anak tidak betah di rumah karena kita lupa satu konsep rumah ini tadi, yang kita nggak pernah ambil perhatian. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran ini. Seriuslah ngurus suasana rumah, bukan bangunan rumah. Dalam bahasa Inggris ada kata a house dan kata a home.
Dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan rumah, padahal beda. A house itu fisiknya, itu bangunannya. A home itu suasananya. Nah, anak-anak Tuhan, suasana rumah ini yang menentukan seisi rumah ini bahagia atau tidak. A house, rumah yang fisik bangunan, bisa dibangun dengan duit. Saudara punya uang berapa saja, mau bangun rumah model apa, oke, ada duit. Tapi a home, suasana rumah, tidak bisa dibangun dengan uang, betul tidak? Suasana rumah itu nggak bisa dibeli dengan uang. Suasana rumah tidak ditentukan siapa yang gambar rumah itu, tidak. A home atau suasana rumah hanya bisa dibangun oleh suami istri yang hidupnya harmonis dan takut akan Tuhan. Kalau suami istri setiap hari bisa menciptakan suasana rumah, a home, pasti surga ada di rumah, di keluarga itu. Anak-anak akan betah tinggal di situ. Saudara, kalau makin hari jumlah anak-anak yang hidup di jalan makin banyak, karena di rumah orang tua mereka ada api neraka yang menyebabkan mereka tidak betah tinggal di rumahnya sendiri. Maka itu orang Kristen kita nggak boleh munafik. Kalau kita lagi kebaktian, kita lagi di gereja, luar biasa rohaninya kita ini. Wah, kalau nyanyi kalah malaikat sudah. Tapi di rumah kelakuan kita beda lagi. Dan itu membuat anak-anak muak melihat kekristenan, karena kita orang tua tidak menjadi contoh yang benar untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ini, saudara. Karena kalau tidak, maka setan yang menang atas kehidupan kita. Oke, saya akan lihat dari firman sekarang. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Setelah Bapa di surga selesai mengisi bumi dalam penciptaan yang kedua itu, lalu terpisah sebentar. Setelah itu Bapa di surga membuat manusia. Nah, saya tanya, antara dia selesai menciptakan kembali langit dan bumi dan menciptakan manusia, di tengah ini dia buat apa? Saya menjawab, dia buat apa? Masa lupa? Saya mau dengar jawaban saudara. Lagi sekali ya, pelan-pelan. Kejadian 1 kita lihat. Dia ciptakan bumi ini, dia isi kembali bumi ini. Selesai, terus dia buat satu hal. Selesai satu hal ini, dia baru buat manusia. Nah, satu hal ini apa yang dia buat? Apa? Yang keras, apa? Taman Eden. Betul. Nah, para hamba Tuhan yang hadir malam ini, perhatikan baik-baik. Jadi sejak awal Bapa di surga ingin supaya kita semua membuat taman itu kembali dalam hidup kita. Ini yang hilang. Oke, saya beri pertanyaan berikut. Saya minta untuk kali ini saudara cepat jawabnya. Sebutkan kepada saya banyak hal, apa saja ya yang muncul di benak kita setiap kali kita mendengar kata taman. Mendengar kata taman, muncul apa? Cepat. 1, indah. 2, wangi. Oke, apa lagi? Sejuk, harmoni. Apa lagi? Ayo cepat, banyak. Mendengar kata taman muncul apa lagi? Pohon-pohonan. Terus indah, apa lagi? Kok nggak ada yang bilang segar gitu? Oke, apa lagi? Mendengar kata taman, apa yang muncul di benak kita?
Suasana tenang, betul. Saudara bisa bayangkan kalau semua keluarga Kristen kemanapun kita hidup dan tinggal, maka taman itu yang kita buat. Bisa bayangkan terjadi apa dunia ini? Luar biasa. Maaf, saya cuma cerita ini, saudara. Ini kemuliaan untuk Tuhan. Pertengahan Maret yang lalu, SCTV TV itu ya, itu mau meliput tentang kehidupan kami di Nabire. Itu pertengahan Maret yang lalu. Maka SCTV kirim kru ya, yang bagian syuting dan macam-macam. Nah, mereka nginap di rumah kami. Mereka itu Islam semua. 5 malam mereka nginap. Yang 2 malam saya bawa mereka ke pedalaman. Jadi 1 minggu di Papua. Saudara, mereka cerita. Maaf ya, ini kemuliaan buat Tuhan. Ini orang Islam bisa merasakan bahwa kami ini sudah keliling ke banyak negara, ke banyak tempat di Indonesia untuk acara-acara TV ini. Pemimpinnya berkata, tapi kami belum pernah merasakan suatu rumah yang begitu nyaman kecuali di rumah pendeta Dhani. Orang Islam bisa merasakan itu. Dia cerita, karena ada beberapa kru yang lain yang Kristen cerita kepada kami. Jadi yang cerita bukan mereka kepada kami, tapi mereka pulang ke Jakarta cerita dengan teman-teman mereka sekantor. Dan ada beberapa teman yang Kristen cerita, yang kenal kami, mereka cerita kepada kami. Saya mau tanya begini kepada saudara, supaya saudara yakin dengan apa yang kita mau pelajari hari ini. Siapa yang pernah berkunjung ke rumah orang, rumahnya mewah, kelihatan itu orang kaya, dari lantainya, dari perabotannya, melihat ini orang kaya. Tapi suasananya kok gak enak di rumah ini. Kalau melihat semua perabotan, meja, kursi, hiasan-hiasan, pernak-pernik rumah itu, ini mahal sekali. Tapi kenapa nggak enak suasananya? Tapi suatu hari saudara pernah kunjung ke rumah orang lain. Rumahnya rumah tua, lantainya bukan keramik, bukan ubin, tapi cuma plester semen saja. Dan perabotan-perabotannya bukan yang mewah. Kelihatan sekali ini perabotan sudah lama. Tapi waktu kita masuk, saudara masuk, merasa suasananya kok lain. Bisa teduh, bisa sejuk, dan enak sekali. Nah, saya minta saudara jawab, pernahkah saudara masuk ke rumah-rumah dengan suasana dan rasa yang beda? Pernah tidak? Coba jawab. Nah, itu dia. Jadi keluarga itu menciptakan taman atau menciptakan belukar, itu akan ketahuan waktu tamu masuk ke rumah itu. Nah, sebelum para tamu ia merasakan, maka anggota keluarga yang pertama merasakan adalah anak-anak. Mereka betah nggak di rumah sendiri, atau mereka betah di rumah orang lain? Nah, jadi apa saja yang saudara sebutkan tentang taman tadi, kembalikan di hidup keluarga kita. Ada tidak suasana-suasana yang saudara sebutkan tadi itu? Karena ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam doa Bapa kami kita mengetahui permintaan pertama adalah datanglah kerajaan-Mu. Betul? Itu artinya apa? Datanglah kerajaan-Mu. Ya, surga pindahkan ke bumi. Nah, surga di bumi itu di keluarga, bukan di tempat lain. Maka itu suami istri, kita adalah dua pribadi yang dipersatukan Tuhan, yang menentukan surga atau neraka yang kita bawa dalam kehidupan kita. Suami istri yang rajin bertengkar, rajin kok bertengkar,
Banyak tidak kira-kira? Loh, banyak tidak yang begitu? Banyak. Suami istri yang rajin bertengkar itu menciptakan neraka di dunia ini, sudah. Anak-anak nggak akan betah di rumah. Maka itu suami istri, kita harus hidup di dalam kasih itu. Katakan amin. Maka itu iblis mau menghancurkan rumah tangga supaya kasih tidak dikenal oleh dunia ini. Karena kasih Tuhan hanya bisa dikenal lewat hubungan suami istri. Ingat itu baik-baik. Penting sekali dalam hidup kita menciptakan surga. Buatlah taman itu dalam hidup kita. Buatlah anak-anak itu merasa betah karena ada surga. Kita akan lihat ayat yang pertama. Bagaimana cara kita buat taman itu? Kita nggak perlu beli kebun atau beli sebidang tanah yang luas, lalu kita panggil tukang kebun, kita pilih jenis bunga-bungaan dan pohon-pohon lain. Tidak perlu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa buat taman itu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Semuanya lihat ayat ini. Kolose 3 ayat 14. Sudah? Dan di mana? Ayo baca kitab surat. Dan di mana? Di atas semuanya itu. Stop dulu. Kira-kira saudara bisa membaca enggak perasaan Rasul Paulus ketika dia akan mengakhiri suratnya kepada gereja di Kolose, kota Kolose. Tiba-tiba dia menulis dan di atas semuanya itu. Itu kira-kira apa yang dimaksud oleh Paulus? Dan di atas semuanya itu. Itu apa artinya? Artinya apa? Dia mau ngomong sesuatu lagi atau tidak? Ngerti pertanyaannya? Apa yang muncul? Dan di atas semuanya itu. Artinya Paulus gak bisa kata-kata. Dia tidak bisa lagi menguraikan lebih jauh. Pokoknya di atas semuanya itu. Berarti gak ada lagi setelah itu. Dan di atas semuanya itu. Ayo kita baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, kasih inilah yang dibenci oleh iblis. Karena kasih itu sebuah kekuatan pengikat. Garis bawahi kata pengikat. Saya ulangi, karena kasih itu satu-satunya kekuatan yang mengikat sehingga mempersatukan dan menyempurnakan. Maka itu iblis yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10. Yesus menyebut iblis itu siapa? Yohanes 10 ayat 10. Apabila pencuri, dengar, mulai hari ini supaya semua kita yang menikah terus menggunakan kebenaran ini. Iblis itu siapa? Loh, masa lupa lagi siapa tadi? Pencuri. Kalau ada pencuri, dia curi yang mahal atau yang murah barang-barang di rumah? Enggak mungkin ada pencuri cari ulek-ulek. Betul enggak? Enggak mungkin ada pencuri cari sandal bekas, sandal jepit yang sudah bekas. Tidak mungkin. Nah, saudara, pencuri yaitu iblis itu yang dia curi pertama dalam hidup pernikahan kita adalah kasih. Dia berusaha mati-matian mencuri kasih itu dari pernikahan kita. Karena begitu iblis berhasil mencuri kasih itu, terjadi apa suami istri itu? Terjadi apa?
pertengkaran, perselingkuhan. Nah, di situ iblis menang. Karena pengikat rumah tangga sudah hilang dari rumah tangga kita. Karena pengikat itu dicuri oleh iblis. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan kembali pernikahan kita dan anak-anak bisa merasa ada surga di rumah? Cuma satu, ampuni pasangan kita. Katakan amin. Ampuni. Sesalah apapun suami kita, istri kita, ampuni. Terus begitu, ampuni. Maka setan tidak berhasil mencuri kasih itu. Nah, tolong beritahukan kepada semua orang yang kita kenal, termasuk, dengar ya, yang punya toko apa saja saudara, dan saudara punya langganan. Kalau langganan saudara datang belanja ke toko saudara, lalu saudara merasa ada sesuatu, lalu terjadi pembicaraan dan dia cerita tentang rumah tangganya, walaupun dia bukan Kristen, saudara berhak menyatakan firman ini. Katakan amin. Perceraian bukan solusi untuk masalah rumah tangga, bukan. Karena kalau orang itu bercerai dan dia pasti kawin lagi, dan kalau dia kawin lagi akan ketemu masalah yang sama. Iblis akan curi kasih itu kembali. Karena iblis mau menghancurkan setiap pernikahan supaya tidak ada surga, nggak ada taman Eden di dunia ini. Sama, kalau nggak ada surga pasti ada neraka. Kalau nggak ada taman Eden, ada taman Eden. Itu aja sudah. Dan memang itu cara iblis merusak pernikahan kita. Maka itu orang tua, kebahagiaan anak-anak kita bukan karena kita memberi mereka barang-barang yang nilainya mahal. Tidak. Kebahagiaan anak-anak kita adalah kalau hampir tiap hari, kalau boleh tiap hari, anak-anak melihat papa mamanya di rumah itu penuh sukacita, penuh dengan tawaria, penuh dengan keharmonisan. Anak-anak itu bahagianya luar biasa. Nah, banyak anak-anak melihat orang tuanya jarang keluar rumah, lebih banyak di rumah. Tapi anak-anak melihat dua orang itu seperti musuhan. Walaupun satu rumah, tapi nggak ada pembicaraan, sepi-sepi aja. Kalau papasan di dalam rumah cuma gitu aja. Anak-anak terus bingung. Kenapa ini dua orang ini? Ayo jujur. Bagaimanapun kita di rumah, hubungan kita suami istri, apa yang kita ciptakan? Mengapa hubungan kita suami istri jadi dingin? Yaitu tadi, pengikat persatuannya. Apa dia? Kasih. Diapakan oleh iblis? Dicuri. Maka muncul yang pertama kejengkelan, lalu muncul tidak suka. Kalau sudah suami istri jengkel dan tidak suka, maka setan menawarkan perselingkuhan. Ada yang lain lebih bagus dari dia, kenapa kamu mau sama dia? Disitulah setan berhasil. Maka anak-anak akan hancur hidupnya kalau melihat orang tuanya bercerai atau bertengkar saja. Saudara, ayo kita kembali ke ayat ini. Dengan indah Rasul Paulus menggunakan kalimat ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah. Oke. Saya tanya kepada saudara, apa benda yang paling tepat yang menggunakan kata kerja kenakanlah? Itu biasanya untuk apa? Kata kenakan, baju. Betul sekali. Saudara, kasih itu ternyata berbentuk baju yang harus kita kenakan setiap hari. Ini luar biasa. Jadi kita ketemu sekarang kekuatan yang sangat dibenci oleh iblis sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata itu seperti baju. Maka itu Rasul Paulus menuliskan,
di atas semuanya itu kenakanlah, pakailah itu jadi baju buat hidupmu. Oke. Siapa hafal Roma 3 ayat 23? Cepat. Ayo, hafal Roma 3:23. Jangan ngerpeh kok lihat Alkitab. Ya enggak apa-apa dah, yang enggak tahu silakan. Apa isinya? Ya, ayo kuat. Semua orang telah apa? Berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Maaf, dimulai dari satu gereja di Indonesia, maka semua gereja jadi latah tentang kata kemuliaan. Saya tahu gereja itu karena dari awal saya tahu. Saudara, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terus kita ngapain? Nah, salah. Bukan tepuk tangan kemuliaan itu, kayak ngeplok idoro aja. Bukan, saya tidak setuju. Tapi tunggal Alkitabiah. Kita kan belajar dari ayat ini. Semua orang telah berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk mengerti Roma 3 ayat 23, kita harus buka Kejadian pasal 3. Oke? Dalam Kejadian pasal 3, begitu Adam makan buah itu, berarti mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang pertama kali hilang dari hidup mereka setelah mereka berdosa itu apa? Ayo, setelah makan langsung mereka kehilangan sesuatu dan mereka sadar. Iya, jangan bilang kemuliaan, itu satu ayatnya. Tapi apa bentuknya? Apa bentuknya? Baju. Dari mana saudara tahu baju? Loh, dari mana saudara tahu itu baju yang hilang? Yang benar, tenani orang Jawa bilang. Oke, saya kejar saudara dengan pertanyaan. Kalau saudara menyebut mereka kehilangan pakaian karena mereka sadar bahwa mereka telanjang, nah masalahnya apa dari tadi ada katoan? Lo coba jawab. Apakah dari sebelum mereka makan buah itu mereka sudah pakai pakaian? Nah, kan enggak dong kalau begitu. Nah, kenapa saudara bilang pakaian? Ayo, saudara betul. Cuma saya mau ngecek aja saudara itu. Ini yang luar biasa. Dari tadi kan mereka nggak pakai baju. Tapi aneh, begitu dosa mereka alami, langsung mereka sadar, malu kita telanjang. Tadi sudah telanjang kok. Jadi betul saudara katakan kemuliaan itu berupa pakaian. Ini yang kita harus tahu. Oke, saya pakai sistem militer untuk mengerti dua hal ini. Satu, di atas semuanya itu apa? Lihat tadi, kenakanlah kasih. Sebagai apa? Pakaian. Dosa masuk, kemuliaan hilang. Ternyata kemuliaan itu pakaian militer. Siapa sering ikuti berita di TV atau di koran, atau mungkin ada anggota keluarga kita, famili kita, tetangga kita, teman kita. Di militer ada sebuah upacara. Siapa saja, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, kalau ada mereka yang melanggar berat, lalu dibuatkan upacara. Masih ingat upacara apa itu? Nah, coba jawab, upacara apa? Lepas pakaian dinas. Betul tidak? Nah, itulah dosa. Jujur, kira-kira malu nggak anggota militer itu kalau sampai dalam upacara di depan umum, bahkan masuk TV, dicopot pangkatnya, dicopot pakaiannya, dan ganti pakaian biasa? Malu tidak? Malu. Seperti itu iblis berhasil menelanjangi rumah tangga.
ketika kasih dicuri, maka pakaian kebencian yang kita pakai dalam rumah kita. Ketika suami istri saling marah, saling caci maki, saling menuduh, setan bertepuk tangan karena berhasil mencuri pakaian kemuliaan pernikahan kita. Catat ya suami istri mulai hari ini. Jujur, dalam hati saudara jawab, semua kita yang sudah menikah, apakah sampai hari ini suami istri, saudara suami istri masih pakai pakaian kasih dan kemuliaan itu atau tidak? Cara ngeceknya gampang. Pertama, suami istri jujur. Sampai hari ini, kalau tadi sudah makan sebelum ke gereja, suami istri selalu makan bersama. Berarti saudara masih pakai pakaian kasih itu. Karena orang yang hatinya sedang berdedek, tahu kata itu, orang hatinya sedang jengkel dengan seseorang, bisa nggak dua orang ini makan bareng? Cepat jawab. Nah, begitulah suami istri. Maka itu kalau anak-anak melihat pagi bapak sarapan di ruang makan, mama sarapan di dapur. Sore bapak sarapan di ruang tamu, ibunya sarapan di ruang makan. Nggak pernah ketemu. Kalau kebetulan rumahnya kecil, satu sarapan di rumah, satu sarapan di kebun sana. Saudara, jujur, itu cara ngecek rumah tangga kita. Apakah suami istri sering makan bersama atau tidak? Tapi itu pun belum cukup. Kalau anak-anak ditanya, jadi kalian sering lihat ayah ibu makan bareng? Sering om. Saya tanya yang berikut, kamu mendengar suara apa waktu mereka makan bersama? Cuma suara sendok ketemu piring om, ting ting, itu aja. Terus ada omongan tidak? Nggak ada. Awas sudah. Kalau saudara suami istri sudah betul sering makan bersama, tapi tidak ada percakapan di meja makan itu, maka kita sudah kehilangan pakaian kasih. Anak-anak akan bahagia, belajarnya tenang, cepat pinter, makannya enak, tidurnya nyenyak. Kalau mereka melihat ayah ibunya bahagia dan harmonis, katakan amin. Betul tidak itu saudara? Itu yang anak-anak cari. Lalu yang kedua, di tempat tidur, suami istri, kalau kita ada pakaian kasih dan pakaian kemuliaan yang iblis gak sempat curi, maka di tempat tidur kita, sebelum kita tidur, pasti ada suasana yang hangat, suasana yang mesra, suasana yang indah, karena kita dua diskusi. Tempat tidur itu gak bisa dibohongin. Kalau suami istri itu harmonis, tempat tidurnya rame saudara. Ada suara-suara yang menggembirakan, suara yang menyenangkan, diskusi enak. Suami istri yang gak harmonis, tempat tidurnya sepi, betul-betul sepi. Karena kalau yang satu tidur ngadep selatan, yang satu ngadep utara, cuma ketemu pantatnya saja, ungkur-ungkuran istilahnya. Karena malas bicara. Ayo jujur, apa yang terjadi waktu makan dan apa yang terjadi di tempat tidur, dua tempat itulah yang menjadi tolok ukur suami istri itu harmonis atau tidak. Ayo periksa rumah tangga kita mulai hari ini. Kita ciptakan taman atau ciptakan neraka dalam hidup ini. Bagi yang sudah janda atau duda, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan Yesus? Itu membawa surga juga ke rumah tangga kita. Jadi kenakanlah kasih di atas semuanya itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu hal yang sangat indah.
Dan untuk mencapai itu, supaya iblis tidak bisa mencuri pakaian kasih dan pakaian kemuliaan, maka cuma ada satu, saudara. Hanya ada satu cara yang mampu mempertahankan pakaian kasih tidak bisa dicuri iblis, yaitu kalau dalam hidup kita suami istri penuh dengan pengampunan. Katakan amin. Jadi ketika iblis pancing salah satu di antara kita untuk marah, untuk tersinggung kepada pasangan kita, lalu kita berkata, aku mengampuni kamu apapun salahmu, iblis sakit hati betul-betul, saudara. Karena dia nggak berhasil mencuri pakaian itu, karena kita mengampuni. Amin. Dan kalau satu nggak berhasil, jangan puas dulu. Iblis tunggu waktu yang baik, dia akan ganggu yang satu lagi. Dipancing kemarahannya, yang satu dibuat salah. Kalau yang satu terpancing, berarti iblis berhasil curi pakaian itu. Ngerti sekarang caranya, saudara? Jadi apa? Supaya iblis nggak bisa curi, ampuni. Berapa besar pun kesalahan suami atau istri kita, ampuni. Maka iblis tidak berhasil mencuri pakaian itu dalam keluarga kita. Dahsyat sekali. Kalau iblis tidak bisa mencuri itu, maka kemuliaan Tuhan nyata luar biasa di keluarga kita. Suatu hari saya baca ilustrasi. Itu betul, tapi ini cuma ilustrasi. Ada rombongan orang Indonesia ke Israel. Nah, di antara rombongan itu ada berapa keluarga. Nah, entah karena apa, tiba-tiba salah satu dari peserta rombongan itu istrinya meninggal mendadak di Israel. Panik, bukan? Lalu pemerintah Israel menawarkan, kalau dikubur di Israel itu biayanya nggak sampai 10 juta. Tapi suami ini ngotot harus dibawa pulang ke Indonesia. Nah itu biaya bisa 60 jutaan bawa jenazah itu, kalau surat semuanya itu. Nah diskusilah mereka, tapi suami tetap ngotot, enggak, saya tetap bawa pulang. Nah lalu pemerintah Israel dan rombongan yang sisa itu geleng-geleng kepala dengan memuji, hebat, Anda suami yang luar biasa, begitu cinta istri sampai sudah mati pun tetap mau dibawa pulang. Suami jawabnya begini, saya bukan masalah cinta atau tidak, masalahnya saya kan pernah dengar cerita 2000 tahun yang lalu ada orang mati di sini dikubur bangkit lagi. Ngerti ilustrasi itu? Nah, lalu lah jadi kenapa? Aduh, istri saya tuh cerewetnya minta ampun. Jadi supaya dia nggak bangkit lagi, biar saya bawa pulang di Indonesia sana. Waktu saya baca ilustrasi itu, ini yang ngarang ini siapa? Bisa ada cerita seperti itu? Kayak jujur suami istri. Bagaimana hubungan kita berdua? Terus pakaian kasih itu jangan sampai lepas. Amin. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kasih itu. Itu sebabnya jangan biarkan iblis mencuri pakaian kasih dalam hidup kita. Iblis boleh curi yang lain, mau perhiasan kita mau apa silakan, tapi yang satu tidak boleh dicuri oleh iblis, yaitu kasih. Ayat 15 Kolose 3 tadi. Hendak lihat Kolose 3 ayat 15. Hendaklah apa? Ayo baca, hendaklah apa? Damai sejahtera Kristus bagaimana memerintah di mana kita, hati kita. Ayo kita uraikan. Suami istri, kalau dalam hidup pernikahan kita itu sangat ditentukan siapa yang memerintah di hidup ini.
Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada kata siapa yang memerintah hidupmu, itu artinya apa? Yang memerintah itu artinya apa? Yang apa? Menguasai, apalagi? Yang mimpin, betul, apalagi? Yang nyetir, betul. Nah, tanyakan sekarang, siapa yang ngatur, yang mimpin, yang menguasai, yang nyetir hati kita di rumah? 90 sekian persen yang namanya manusia pasti hatinya diperintah oleh duit. Jawab iya atau tidak? Maka itu banyak orang medit, banyak orang pelit, karena duit yang memerintah dia. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara orang kaya atau orang miskin yang pelit itu? Yang kencang supaya kaya itu dengar. Siapa yang pelit, orang miskin atau orang kaya? Betul sekali. Maka itu Tuhan Yesus berfirman, siapa yang susah masuk surga? Nah, aneh bukan? Harusnya hai pezina, kamu susah masuk surga. Hai maling, hai pembunuh, kamu susah masuk surga. Tidak. Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga itu orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, itu cepat membuat masuk neraka. Amin kan, cepat. Serius ini saudara. Saya meneliti mengapa Tuhan Yesus begitu tegas bicara yang susah masuk surga itu orang kaya, yaitu orang kaya yang pelit. Ingat baik-baik, kekayaan itu akan menjerat orang itu kalau hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan. Nanti saya akan uraikan itu. Saya lanjut ini dulu. Jadi kalau ada suami istri atau anak muda yang hidupnya diperintah oleh uang, orang itu bagaimana jadinya? Ayo cepetan. Kalau ada orang hidupnya diperintah oleh uang, diatur, dikuasai, disetir, dipengaruhi oleh uang, orang itu jadi apa? Bagaimana sikap hidup orang itu? Mata duitan, betul. Kalau dia, maaf jangan tersinggung ya, maaf, saya orangnya memang cukup kasar. Orang pelit itu saudara, gambarannya, dengar yang pelit ya supaya dengar. Kalau dia berak ada kacangnya dicutik meneng. Itu orang pelit saudara. Artinya gila nih. Orang medit itu gila nih. Serius. Maka itu orang seperti itu pasti dadi intip neraka. Catatan. Walaupun Kristen. Itu sebabnya dalam 6 bulan terakhir, Januari sampai Juni, ini Juli baru berapa hari, 6 bulan terakhir, saudara jadi berkat kepada berapa banyak orang. Dengar baik-baik, saya bukan orang Tulungagung. Di sini ada, saya nggak tahu Ibu Trifosa ada tidak, saya nggak tahu yang mana orang. Saya bukan orang Tulungagung, tapi saya nyekolahkan 3 anak dari Tulungagung. Satu sekarang sudah jadi bidan di Nabire, tinggal dengan kami. Yang satu masih kuliah, satu lagi masih kuliah. Ada Ibu Trifosa di sini. Saya cari dari kemarin. Oh itu. Jadi anak itu sekolah apa Bu? Saya ini lupa nyekolahkan anak orang sampai lupa. Sehingga ngakai di sekolah. Sekolah apa itu anaknya? Mana? Oh ya nanti yang mana itu anaknya? Oh kamu toh nggak pernah bilang, kamu nggak pernah telepon. Oke. Saudara dengarkan. Saya sangat diberkati Tuhan, tapi kami tidak kaya untuk diri kami sendiri. Tanggal 9 Juli yang lalu, jadi baru berapa hari ini ya? Ini hari Kamis ya, Senin kemarin. Saya ada di aula kampus Institut Pertanian Bogor, IPB. Untuk apa? Menghadiri sidang disertasi salah seorang anak yang kami biayai. Dia lulus doktor S3 ilmu kelautan.
Saya kuliahkan anak ini, dia itu anak yatim piatu. Dan dia anak tunggal, jadi dia nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya adik, dia nggak punya orang tua. Kami orang tua. Saya nguliakan dia dari tahun 96, itu S1. Dia lulus 2001. Lalu S2-nya dia lanjut ke Perancis, lulus tahun 2005. 2005 dia kembali ke Indonesia karena harus meneliti laut Indonesia, bukan laut Mediterania. Maka dia masuk ke IPB Bogor. Saudara dengar ya, saya cuma seorang hamba Tuhan, tapi mampu karena saya tidak mau pelit. Lalu saya tanya kepada anak itu, sampai kamu lulus doktor ini, berapa biaya yang Papa saya keluarkan? Karena saya tuh nggak pernah ngitung. Dia bilang hampir 350 juta Pak. Karena penelitian ilmu kelautan ini mahal. Saudara, semua sampel yang dia ambil dari sekian banyak laut di Indonesia, satu-satunya laboratorium yang diakui oleh PBB dan dunia untuk kelautan itu cuma Perancis. Jadi tiap kali penelitian saya harus keluar uang biaya penelitian, lalu kirim sampelnya ke Perancis. Pernah, dan itu bahan ada expirednya, nggak boleh lebih dari sekian banyak jam, maka dia akan membusuk bakterinya. Dan kalau itu membusuk harus ulang lagi penelitian. Nah suatu hari saudara, untuk bawa barang ini ke Perancis itu perlu biaya 33 juta. Ada 18 botol, satu botol isi 1 liter. Penelitian itu kurang 2 hari barang itu expired. Saya masih belum punya uang, tapi Tuhan ajaib. Karena itu harus diasuransikan juga, harus naik pesawat. Wah, dia sempat deg-degan, saya juga deg-degan, tapi Tuhan ajaib. Maka itu waktu saya tunggu dia di sidang dengan 6 profesor, dia dinyatakan lulus, saya peluk dia, dia menangis di pelukan saya karena dia nggak ada orang tua lagi. Jadi kalau saya total dari S1 saya sekolahkan dia sampai ke Perancis, biaya begitu banyak hidup di Perancis, saya habis hampir 1 miliar untuk satu anak ini. Maka itu yang pelit-pelit bertobat, kamu banyak duit pura-pura miskin, awas dalam nama Yesus. Saya nggak tanya Ratna itu selesai bidan itu berapa, pernah ngomong nggak dia Bu? Berapa biaya semua sampai selesai bidan? Saya itu nggak ngitung. Hampir 130 juta. Itu Ibu. Nah yang lebih lucu lagi, saya nyekolahkan anak itu, saya itu nggak tahu kalau itu masih muslim. Lulus karena perjanjiannya, lulus harus ke Nabire. Nah begitu tiba di Nabire, yang di rumah cerita, Papi tahu nggak dia itu Islam? Ah mana bisa, baru saja sholat dia tadi. Hah? Saya nggak tahu. Itu bulan Mei awal bidan Ratna datang ke Nabire. Tapi saya tidak pernah ngomong soal agama, soal gereja, soal Tuhan, tidak. Tapi tinggal dengan kami, hidup dengan kami. Luar biasa saudara, 23 Juni yang lalu, setelah hampir 2 bulan dia tinggal dengan kami, Tuhan asingkan dia minta dibaptis. Luar biasa. Saya nggak ngomong apa. Nah karena saya berani mengeluarkan uang untuk penginjilan. Selama saya hidup, sejak tahun 81 saya mulai nyekolahkan anak orang itu tahun 81. Saudara, itu kalau dihitung sampai sekarang kira-kira sudah 380-an yang lulus S1. Yang master sudah 44 orang. Yang doktor S3 sudah 4 orang. Dokter umum 11, spesialisnya 2. Maka itu saya mau tantang pada orang-orang kaya di Tulungagung, awas pelit kamu masuk neraka pokoknya. Ingat itu baik-baik. Uangmu jangan ditumpuk di bank saja. Maka itu Yesus Tuhan berfirman, simpan uangmu di surga. Nggak ada pencuri, nggak ada ngengat, nggak ada karat. Betul? Investasikan untuk memberkati banyak orang. Apalagi musim begini nih, banyak orang tua susah, tidak tahu mau nyekolahkan anak bagaimana karena makin mahal. Kalau kita mau jadi berkat untuk mereka, saya minta orang-orang kaya yang punya pembantu,
Mulai tanya pembantu-pembantu saudara, anak-anakmu sudah sekolah atau belum? Jangan caranya mikir, pokoknya terus yang gaji kamu urusan. Awas. Orang kaya kalau ketemu saya pasti merinding, saudara, karena saya akan marah betul kalau pelit. Ingat, orang kaya, pembantu-pembantu saudara tidak boleh makan beras yang beda dengan yang saudara makan, dalam nama Yesus. Awas, kalau saudara makan beras yang enak, pembantu suruh ikut makan beras yang sama. Loh, kok nggak amin? Mediti kumat meneh. Lauk yang saudara makan itu juga yang mereka harus makan. Tidak boleh dibedakan. Itulah kasih. Nanti mereka akan lihat Yesus lewat keluarga kita. Itu sebabnya saudara, bagaimana kebahagiaan itu akan kita alami ketika kita membagikan kasih kepada orang lain. Itu yang Tuhan minta. Oke, saya pindah sebentar ya. Sebelum saya terangkan bagian akhir ayat 15. Siapa yang memerintah hidup kita? Saya mau tunjukkan 2 ayat supaya orang kaya gak ada yang masuk neraka, ditolong aku. Ayat yang pertama, Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan setan yang tidak jujur. Mamon itu setan, dewa yang kejam sekali pada zaman itu. Dan ini setan, supaya jika setan itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya itu sudah berusaha kepada banyak teman hamba-hamba Tuhan untuk mengembalikan ayat ini dalam hidup kita zaman ini. Jadi zaman Tuhan Yesus hidup, orang-orang Yahudi menyebut uang itu setan, saudara. Nah, saya ingin di zaman ini kita semua kembali menyebut ini setan. Oke, saya beri contoh begini. Kalau setuju artinya begini. Kalau anak-anak minta duit, Bu, jalur setan 20.000. Hah? Oke. Nah, sekarang setanmu di dompet ada berapa? Nah, coba terlihat. Ayo, yang di bank ada berapa miliar setanmu sekarang? Tolong ya, pinjami saya setan 4 juta. Orang itu mikir kalau uang itu disebut setan. Dan memang uang itu setan, saudara. Betul tidak? Berapa banyak orang tua dengan anak kandung jadi musuh gara-gara uang? Betul? Berapa banyak kakak adik kandung bermusuhan gara-gara uang? Berapa banyak suami istri ribut gara-gara uang? Nah, ayat ini baca baik-baik. Uang itu hanya digunakan untuk penginjilan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang. Itu artinya untuk penginjilan. Sekian banyak saya keluarkan untuk Ratna. Kalau dia diselamatkan, uang itu gak ada artinya. Betul tidak? Gak ada artinya. Maka itu saudara, ayo kita hidup seperti itu. Nah, apabila uang itu tidak bisa menolong kamu lagi, artinya apa kalau uang itu gak bisa nolong? Mati. Lim Sulang mati gak? Dia kaya atau miskin? Nah, sudah. Maka itu yang kaya-kaya pelit masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Karena kekayaan tidak bisa memperpanjang umur. Amin. Maka itu selama hidup, gunakan uang itu untuk memberkati orang lain. Enggak amin lagi, susah banget. Gunakan uang itu untuk memberkati orang lain. Jangan kita simpan sendiri. Nanti busuk uangmu itu, enggak berguna untuk apa-apa. Nah, kalau selama kita hidup menggunakan uang kita untuk penginjilan, maka kita kalau mati diterima di mana? Apa kata lain kemah abadi? Surga. Nah, sekarang kita balik. Kalau selama kita hidup tidak gunakan uang untuk memberkati orang lain, maka kita mati. Apa lawan kata kemah abadi? Neraka. Nah, itu dia. Orang kaya, ada pendeta kaya,
Ada orang Kristen kaya, tidak berzina, tidak mencuri, tidak dendam, tapi pelit, tetap masuk neraka. Jangan itu baik-baik. Maka itu kalau kita sering dengar ada orang pernah pergi ke neraka, ketemu orang Kristen aktif, ketemu pendeta itu ada di neraka, jangan kaget. Ini ayat, orang kaya pelit itu masuk neraka. Ayat kedua, Matius 25 ayat 44 sampai 46. Matius 25 ayat 44 sampai 46. Kita akan lihat ini. Lalu mereka pun akan menjawab, Yesus Raja itu yang duduk di atas takhta, inilah pengadilan terakhir di dunia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau saudara selama hidup ketemu orang lapar, orang telanjang, orang haus, orang asing, orang sakit, orang dalam penjara, dan tidak buat apa-apa, kalau saudara tahu, lihat ayat 46. Dan siapa mereka? Mereka ini yang mana? Yang tidak. Nah teruskan, yang tidak apa? Loh ya tidak apa, cepat. Iya, yang pelit itu aja susah jawabnya. Dan mereka yang pelit ini akan kemana? Baca, masuk ke tempat siksaan yang kekal. Mana itu? Neraka. Maka itu orang-orang kaya yang duitnya banyak dan saudara tidak pernah memberkati orang-orang susah, awas. Walaupun tidak berzina, tidak mencuri, saudara akan masuk neraka juga. Ini yang kita harus ingat baik-baik. Di bulan November, saudara, saya ingat tanggal 4, tiba-tiba anak kami yang dari Makassar telepon, bilang, Papa, saya mesti buat apa untuk orang ini? Ini ceritanya. Hari itu dia isi bensin. Nah terus dia berkata kepada saya belum pernah melihat selama saya hidup ada orang susah seperti orang ini yang kerja di pompa bensin. Pokoknya Pak, mukanya itu betul-betul menyedihkan. Akhirnya saya parkir mobil saya setelah isi bensin, terus saya dekati dia. Dia menangis. Dengar ini ceritanya, anak saya sakit yang nomor 2. Dia cerita dia punya 3 anak laki semua. Anak bungsunya mati tahun yang lalu sebelumnya karena leukemia, nggak punya uang. Dia cuma bilang, ya kami tunggu dia mati aja karena nggak punya uang. Anak pertama mati awal tahun yang lalu. Jadi anaknya tinggal berapa? Tinggal 1. Saya kaget dengar itu. Cepat kamu bawa ke dokter. Nanti kalau kamu sampai dokter, telepon Papa. Papa kan bicara pada dokter itu. Hampir 3 jam saya nunggu. Kok lama sekali? Akhirnya telepon saya bunyi. Saya telepon dokter. Namanya Jaya Rusli di Makassar. Dokter itu praktek di depan Gor Cendrawasih di Makassar. Saudara, dokter itu heran lihat sikap saya. Begitu saya telepon, saya bilang, Dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Rawat dia. Lalu kedua saya bilang, jangan beri obat generik dong, beri yang terbaik obat ini. Saudara, saya tanya, dia sakit apa dok? Saya belum bisa menjawab. Tapi kalau tadi ini terlambat 30 menit saja, anak ini out. Dia bilang begitu. Saudara, saya terus monitor anak itu. Istri saya bisa ikut prihatin dengan anak itu. Setiap kali obat harus dibeli sekian juta, sekian juta, sekian juta.
Istri saya itu coba ingin bicara dengan anak itu. Tiap kali kami telepon itu nggak ada suara, cuma Tapi anak itu senang kalau kami telepon. Sampai ibunya itu merasa nggak enak. Jadi begitu anak itu minta diteleponkan langsung miss call, saya telepon balik. Dia nggak bisa ngomong, dia ingin ngomong sesuatu, tapi nggak bisa karena terlalu. Selama pengobatan itu dia harus pindah 4 rumah sakit sudah. Tergantung peralatan diperlukan. Satu kali setelah sekian bulan, terus saya itu telepon, dok, kenapa gak ada tindakan itu? Nah, yang saya salah, selama ada di rumah sakit saya itu gak punya kesempatan untuk ke Makassar karena saya terlalu sibuk. Akhirnya saudara 28 Februari, ya, pagi-pagi 2:30 waktu Papua, telepon saya bunyi, dia meninggal. Bayangkan, habis anaknya, keluarga. Karena mereka bukan keluarga Kristen. Mereka minta upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dan saya tetap kirim duit untuk mereka. Sekian banyak juta saya keluarkan untuk anak itu. Walaupun akhirnya meninggal, ibunya berkata, yang penting Bapak sudah mengusahakan dia. Tapi kalau kehendak Tuhan lain, kami bisa terima. Beda dengan 2 anak kami yang lain, kami gak bisa mengusahakan. Tapi yang ini kami gak kecewa. Bayangkan anak 3 mati semua masih bisa ngomong seperti itu, karena sudah diusahakan. Ayo jujur, kapan terakhir kali saudara nolong orang yang saudara gak pernah kenal? Jujur. Suatu kali saya makan di sebuah rumah makan, diajak pendeta, dan saya harus naik kapal ke kota lain. Selesai kebaktian itu, nah waktu saya makan, pendeta saya bilang, tolong pelayan yang pakai baju ini, saya bilang, nanti beritahukan saya nomor teleponnya, karena dia harus mengantar saya ke pelabuhan. Sampai di tempat tujuan saya telepon pendeta itu awal September kira-kira. Aduh, saya belum sempat. Ya sudah, saya maklumi. Saudara, Oktober saya telepon, belum sempat juga. November berapa kali saya telepon, pendeta ini gak sempat juga. Bulan Desember saya marah kepada pendeta ini, saudara. Tinggal nyebrang dari depan rumahmu, jalan gak sampai 1 menit sampai di restoran itu. Saya marah, kamu pendeta macam apa, gak mau ngurus orang itu. Sekarang jangan matikan handphonemu, cepat nyebrang. Saya marah betul, dia takut lihat saya marah. Tanya siapa nama pelayan itu dan di mana nomor teleponnya. Nah, kan saya dengar karena handphonenya nggak mati. Oh, dia kecelakaan akhir September yang lalu dan dia sudah pulang ke kampung. Nah, saya dengar dia ngomong, saya sudah dengar. Tanya kampungnya di mana, ada nomor telepon tidak? Oh, tidak ada, kampungnya jauh di suatu pulau di provinsi lain, nggak ada listrik. Baik, saya dengar itu. Tanya, ada keluarganya nggak di ibu kota provinsi yang saya bisa hubungi? Oh, ada, minta teleponnya. Saya nggak mau lama-lama, saya langsung telepon. Wah, itu jauh pak, setahu saya nggak diobatkan karena mereka orang di kampung. Oke, saya minta alamatnya. Baik, dapat. Saya cari dokter di kota itu. Kebetulan saya kenal satu dokter. Saya bilang, dok, bisa nggak dokter ke kampung ini? Saya mau mobil, saya akan bayar mobil itu. Dan begini kasus pasien ini. Baik, dia sewa mobil hampir 1 juta pulang pergi dan bawa 1 perawat. Sore agak malam saya dapat kabar, aduh sudah busuk lukanya. Karena 3 patah kakinya itu, bagian tulang kaki itu cuma dispalek pakai bambu dan pakai ramuan-ramuan daun-daunan nasi. Lah kenapa dokter nggak bisa bawa ke sini? Dengarkan, orang tuanya menolak. Saudara, nolaknya begini. Mana ada zaman sekarang ada orang baik mau nolong orang nggak kenal. Saya sedih mendengar kata-kata. Saya bilang, dok, gunakan naluri dan sumpah doktermu.
Kalau ada pasien seperti itu, bagaimana cara meyakinkan? Segera kita rawat. Kapan dokter ada waktu untuk kembali ke kampung itu, saya akan bayar lagi ongkos transportnya secepatnya. Saudara, kali kedua tetap tidak berhasil. Tapi dokter ini berhasil memberi obat, membersihkan luka. Saya bingung bagaimana caranya ini. Saya bilang pada dokter itu, dok, bisa nggak dokter usahakan? Saya akan usahakan. Nah, lewat keluarganya di kota. Kenapa orang zaman sekarang selalu mikir yang jelek itu, saudara? Karena Paulus menulis di 2 Timotius 3. Ya, hanya Paulus yang pernah menulis bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Buka 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Manusia akhir zaman itu pelit, egois, dan cinta uang. Maka itu ketika kita berbuat baik, orang gak bisa terima. Ngapain? Saya mau beri kesaksian lain lagi ya, nyimpang dikit. Ini belum lama terjadi di Bandara Cengkareng, Jakarta. Kami baru pulang dari Kalimantan Barat. Nah, tim kami lapar. Terus yang lain tunggu barang, saya ajak antri Kentucky Fried Chicken. Nah, waktu kami lagi antri, saudara, saya lihat sebelah kiri saya ada satu keluarga lagi makan. 2 anak perempuan, 1 anak laki yang paling kecil, kira-kira umur 4 tahun. Nah, waktu saya lagi antri itu, saya lihat anak kecil ini mau minum, tapi sulit buka tutup botol. Nah, karena saya antri belum dilayani, ya saya minggir. Saya cuma ngangkat 2 langkah sampai ke meja anak itu. Saya ambil botolnya, saya buka. Terus anaknya senyum. Nah, waktu itu mamanya pun mau ambil, tapi lebih cepat saya. Dia senyum, dia bilang terima kasih. Saya botolnya saya taruh. Lalu si ibu tuh